itu tetap ada semangat dan sukacita. Sebelum kita memuji Tuhan, pandang kanan kiri, berikan tangan seperti ini. Ya, shalom, haleluya. Tuhan Yesus baik ya, amin. Apapun yang terjadi saat-saat sekarang ini, tetap kita katakan Tuhan kita hebat, Tuhan kita ajaib, karena Dia gunung batu kita dan kota benteng keselamatan kita. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kota benteng utama.
Allah Tuhan, hamba-Mu hanya sebagai alat semata-mata Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan Tuhan mengubah keadaan kami yang tidak baik menjadi baik, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami beban berat Tuhan Kau lepaskan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sambut kehadiran-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali. Sekali lagi shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Mic-nya sudah enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini Tuhan berbicara masalah apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, mari kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan lewat iman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang beriman tidak terkalahkan. Jadi kalau saudara mau menang dalam peperangan rohani, apa yang hari-hari ini kita hadapi, mari kita berjalan dengan iman percaya kepada Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, banyak anak Tuhan yang kalah dalam peperangan iman. Banyak orang yang mundur sebelum sampai pada garis akhir. Karena apa saudara? Karena mereka berjalan bukan dengan iman, tapi berjalan dengan keadaan, dengan masalah, dengan fokus, dengan apa, kesulitan hidup. Tapi hari ini Tuhan berbicara, apapun persoalanmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, mari kita mata rohani kita tertuju kepada Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca perenungan firman Tuhan hari ini di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 2. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Yang belum dapat baca di LCD. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian siara aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Dua. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan kita datangnya dari mana? Dari Tuhan. Ayat pertama, tolong Mazmur 121 ayat 1. Nyanyian siara aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang Kristen harus sadar bahwa kekristenan dimulai dengan iman. Sekali lagi saya tekankan, sadar atau tidak sadar, kita harus tetap sadar saudara, bahwa kekristenan dimulai dengan iman. Iman yang membuka pintu kepada suatu hubungan yang luar biasa dengan Allah, yang hidup dengan keintiman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita harus sadar bahwa setiap orang Kristen harus hidup dengan iman. Iman yang membuka pintu suatu hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau saudara menghadapi masalah ini dengan kekuatan kita, dengan kita melihat keadaan yang nyata, saudara tidak kuat untuk menghadapi badai. Tapi hari ini Tuhan ingatkan setiap kita, mari setiap kita berjalan dengan iman. Apapun keadaan kita, mari iman ini yang membangun hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita akan menang dalam peperangan rohani. Kita belajar dari pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Mereka memiliki hubungan yang akrab dan karib dengan Allah. Bagi mereka adalah segalanya. Kalau saudara berjalan dengan iman, saudara memandang bahwa Yesus adalah segalanya, bukan masalah segalanya. Ingat baik-baik saudara, Yesus adalah segalanya bagi kita. Allah adalah taruhan hidup bagi mereka. Allah adalah taruhan hidup bagi kita, bagi saudara dan saya. Allah adalah kekuatan mereka, Allah adalah sukacita mereka, Allah adalah penghiburan kita, Allah adalah jalan keluar dan penolong. Seperti dengan Mazmur 121 ayat 1 dan 2, bahwa Allah adalah taruhan nyawa kita, bahwa Allah adalah segalanya bagi kita, bahwa Allah sumber kekuatan kita,
kita, sumber jalan keluar bagi kita, sumber penolong kita. Mereka tidak melihat Allah sebagai apa penyebab masalah, tetapi pembawa berkat yang berselimutkan dengan masalah. Kadang-kadang kalau masalah ini diizinkan Tuhan, seolah-olah Tuhan, kenapa saya sudah setia sama Tuhan, masalah kau izinkan datang silih berganti. Kalau saudara dan saya menyadari di balik persoalan ada pembelaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita tidak mengerti menyalahkan Tuhan. Itu adalah hidup yang tidak berjalan dengan iman, tetapi berjalan dengan apa yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Biarlah kita terus menjadikan Allah segalanya bagi kita, menjadikan Allah sebagai taruhan hidup kita, menjadikan Allah sebagai kekuatan kita, menjadi Allah sebagai penolong kita. Kalau saudara melihat dunia ini, saudara akan mengalami kelemahan. Kalau saudara melihat masalah yang kita hadapi, saudara akan mengalami apa? Mengalami sesuatu yang melemahkan, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kehidupan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa. Seperti Henokh, bagaimana hidupnya bergaul-gaul dengan Tuhan, sampai dipanggil Tuhan pun dia akan hidup-hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak melihat Allah sebagai penyebab masalah, tetapi pembawa berkat yang berselimutkan dengan masalah. Mereka tidak melihat bahwa masalah itu besar, tetapi mereka melihat besarnya Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Jadi kalau saudara fokus dengan masalah hidup ini, saudara akan melihat Tuhan itu kecil. Tapi kalau saudara memandang bahwa Allah segalanya, saudara akan memandang bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Yang setuju katakan amin. Saya akan membuka pikiran Bapak Ibu, cara pandang kita untuk menghadapi masalah. Mari hari-hari ini tidak ada jalan lain. Biarlah kita hidup berjalan dengan iman percaya kepada Yesus. Mungkin masalah saudara dan saya belum dijawab Tuhan, tetapi satu hal, saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya yang berharap kepada Dia. Mereka tidak mempersoalkan masalah, tetapi mereka meningkatkan iman mereka dalam menangani masalah yang mereka hadapi. Jika kita melihat pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa, seperti dalam kitab Ibrani, banyak contoh-contoh tokoh-tokoh Alkitab, bagaimana mereka hidup berjalan dengan iman. Mereka berjalan dengan iman bukan penglihatan. Nah, untuk berjalan dengan iman ini, apa yang harus kita lakukan? Ini yang kita bahas hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup dengan benar, mari kita baca di dalam Ibrani pasal 10 ayat 38. Bagaimana supaya kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan. Ibrani pasal 10 ayat 38. Nanti baru poin-poinnya bagaimana kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan supaya kita tetap hidup berjalan dengan iman. Mari kita baca sama-sama Ibrani pasal 10 ayat 38. 1, 2, 3. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Di sini Tuhan jelas mengatakan setiap kita, setiap saudara dan saya, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, bukan yang kelihatan, bukan nyatanya yang kita hadapi, tetapi percayalah, masalah apapun yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Allah adalah segalanya, Allah adalah taruhan nyawa kita, Allah adalah kekuatan kita, Allah adalah sumber sukacita kita, Allah adalah sumber penghiburan kita. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Saya kalau melihat anak-anak Tuhan pada saat diproses Tuhan, bersungut-sungut, seolah-olah Tuhan tidak
peduli, seolah-olah Tuhan tidak seperti pada waktu Tuhan Yesus ada di buritan perahu, seolah-olah Yesus tidur. Padahal dia bersama dengan Tuhan. Kenapa masalah diizinkan? Kenapa Tuhan kau biarkan aku binasa? Wah, seolah-olah Yesus tidur. Apa kata Tuhan? Kenapa engkau begitu takut? Artinya apa? Jangan takut untuk menghadapi masalah. Jangan kamu khawatir untuk menghadapi COVID-19. Hari-hari ini bukan takut kepada Tuhan yang lebih dibesarkan, tapi takut virus corona. Kemarin ada hamba Tuhan bilang begini, kenapa aku mati? Pusingkan virus corona. Saya tidak pusingkan, Pak. Kita sharing bagaimana, ada Natal nggak? Kelihatannya tidak ada. Nggak usah pusingkan virus corona. Virus yang tidak kita lihat, tapi mereka lihat kita dan bercanda. Hari-hari ini mari kita berbenah diri. Kalau hari-hari ini diizinkan COVID-19, ada maksud Tuhan supaya saudara tetap berpaut kepada Tuhan. Saya kadang-kadang kalau merenungkan bagaimana hidup saya sebagai hamba Tuhan banyak ketemu orang. Kemarin ada pesta perkawinan, orang pada makan di situ, saya minggir di jalanan. Saya nggak mau berkerumunan dengan orang. Jaga jarak. Jadi kalau hari-hari ini ibadah tidak salaman, jangan tersinggung. Kalau orang tersinggung berarti saudara belum dewasa iman kita. Amin. Kita harus saling menjaga. Jaga hati, jaga pikiran, jaga kesehatan. Saya bisa sehat, bisa berdiri sampai hari ini karena perlindungan Tuhan. Bayangkan kalau manusia dikurung. Dulu kalau dikurung bebek, ayam, binatang-binatang. Ini manusia dikurung kan gak betah. Tapi yang jelas kita minta perlindungan Tuhan. Tetap jaga jarak, jaga yang biasanya kita mungkin bebas, bagaimana kita bergaul, bagaimana kita berhubungan dengan masyarakat, jaga. Tapi bukan itu nomor satu. Yang nomor satu, bangun iman kita kepada Yesus. Amin. Itu perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan kalau saya, anak-anak saya bekerja, bukan kadang, setiap bekerja, setiap kemana saya berpangkat. Apalagi anak-anak ini kalau mau berangkat kerja udah kayak ngurusi Pak Mat, buka pintu, buka pagar, cuci tangan dulu, jangan pegang pintu. Itu jaga, bukan ketakutan. Kita doa, Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Kuasa darah Yesus lebih besar daripada kuasa apa. Saya doakan kantornya, teman-temannya yang dihubungi, saya doakan, saudara. Jadi semua karena perlindungan Tuhan, saudara. Amin. Ayo doakan. Suami-suami yang sedang bekerja, doakan. Siapapun yang ditemui semua sehat. Kantornya doakan. Anak-anak kita doakan. Kita nggak bisa menjaga anak-anak kita. Kita nggak bisa menjaga ibu-ibu yang punya suami. Nggak bisa. Doakan, angkat tangan sama Tuhan. Tuhan turun tangan. Bagaimana kehidupan kita supaya benar? Mari kita berjalan dengan iman, percaya kepada Yesus. Tetapi orang yang benar akan hidup oleh iman, bukan khawatir, bukan takut. Saya lihat ada jemaat takut ibadah, tapi sopeng-sopeng nggak takut, saya bingung, saudara. Nah ini jangan sampai terjadi, apalagi pelayan Tuhan. Alasannya di rumah ibadah online kalau benar, saudara. Gak apa-apa, waktu belum ibadah, kapan ibadah, Bu? Setelah ibadah udah anteng, ibadah enggak, nanya doang. Nah ini, saudara. Ayo, hari-hari ini supaya hidup kita berkenan kepada Tuhan, mari kita hidup berjalan dengan iman, percaya kepada Yesus. Jangan kita fokus masalah, kita melihat, tidak bisa melihat janji-janji Tuhan. Kalau kita melihat kekhawatiran, kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Saya selalu saksikan orang yang tidak dekat dengan Tuhan, apalagi meninggalkan Tuhan, siap-siap masalah silih berganti. Bapak belum celaka,
4 tahun yang lalu waktu keponakan saya meninggalkan Tuhan, saya udah ngomong, hati-hati, siap-siap Bapak belum. Saya ditentang keluarga, biarin urusan saya, dosa saya tanggung. Hebat banget bisa nanggung dosa manusia. 4 tahun kemudian telepon, suaminya selama 4 tahun gak pernah tidur di rumah. Kalau siang tidur, gak kerja. Kalau malam pergi, mabuk. Istrinya gak kerja, mertua gak kerja. Di situ tinggal sama ibu saya, nenek. Kalau ibu saya panggil mereka nenek, gak kerja, hanya hidup dari topangan. Kemarin ngelus, bilang, ini mau cerai. Saya sudah ingatkan. Dari awal pernikahan sudah salah, sudah mengkhianati Tuhan. Hati-hati saudara, Bapak Ibu kalau dikhianati mau gak? Tuhan siapa kita? Ayo yang masih muda, kalau gak punya iman percaya kepada Yesus, jangan. Hati-hati, jangan coba-coba. Kalau udah laikan susah, saudara. Setuju anak-anak muda? Jangan karena lihat gantengnya, kayanya, waduh, sulap semua. Gak sadar, hati-hati. Saya hanya ingatkan bertobat kembali kepada Tuhan. Bayar harga salah, bayar harga mahal. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mau benar di hadapan Tuhan, mari kita berjalan dengan iman. Dan apabila dia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Apalagi kita sebagai pelayan Tuhan, pun capek saya melayani Tuhan di atas. Kemarin saya sharing dengan anak-anak nih, pekerjaan di dunia ini gak ada yang lama. Gak ada yang lama. Kalau kita mau setia melayani Tuhan, biarlah. Jadi kalau saudara dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, itu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap ada. Kalau saudara saat ini dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan, hargai apapun kepercayaan Tuhan. Jangan kita melayani Tuhan kalau ada jadwal doa. Hati-hati. Saya bisa berdiri begini, itu bayar harga, bukan bersama khotbah. Saya hampir dulu waktu pembukaan FA itu hampir semua saya buka. Kalau Pak Martin melayani kul di Geraha, saya di Jambro. Nanti hari apa, hari Senin, seumpama di Geraha itu hari Senin, saya di Jambro. Hari Selasa di Paturena. Dulu ketua FA itu masih sedikit. Kalau saya di Paturena, di Benda, Pak Martin di Asem, tanpa PKS. Bawa anak dua, gak ada pembantu, hidup pas-pasan. Pernah saya hujan-hujan, Paturena itu masih lempung. Saya pernah jatuh, motor saya terbalik. Pak Martin lagi di Jambro, penuh lumpur saudara. Ada harga yang harus dibayar, nggak seberapa apa yang Tuhan lakukan bagi kita, amin. Nggak seberapa. Kalau saudara saat ini mungkin melakukan semuanya, itu nggak sebanding apa yang Tuhan lakukan, saudara. Pengembalaan 5 tahun tanpa gaji gereja, nggak ada intensif. Gimana membuat intensif? Full timer juga nggak ada, saudara. Tapi kita tetap semangat melayani Tuhan. 5 tahun kemudian gereja baru kuat, dikasih 1 juta. Masih ingat saya, hari Sabtu itu mulai nyapu ngepel gereja. Saya bawa anak-anak saya. Jadi pelayanan itu ada harga yang harus dibayar. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, kalau saat ini saudara dan saya diingatkan, kalau kita mau berkenan di hadapan Tuhan, hidup kita benar, mari kita berjalan dengan iman. Jangan mengundurkan diri, saudara. Dianggap sepele 2021 nanti. Saya nanti mau bikin rekomitmen. Masih mau melayani gak? Ini gak pelayanan, gak ngasih tahu. Saya enaknya sendiri. Saya mau cari orang-orang yang komitmen dan setia. Di perusahaan aja kalau seenak udelnya, dinaikin gaji, dinaikin pangkat gak Pak Ramos? Pecah bisa. Ini buat Tuhan loh. Saya tidak menyinggung siapapun, termasuk saya juga, termasuk anak saya.
ada yang amin? Iya, jangan terpaksa. Untuk berjalan dengan iman menghadapi masalah menuntut beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, berjalan dengan iman menuntut siap menanggung resiko. Waktu pelayanan pengembalaan Pak Mati minta tanda 5 tahun. Cuti di luar tanggungan negara tanpa gaji. Bayangkan, cuti di luar tanggungan negara tanpa gaji. Dia belum pede jadi gembala. Waktu itu masih mengajar. Kalau Tuhan saya bisa menyelesaikan persoalan gereja, berarti Tuhan panggil saya sebagai seorang gembala. Minta tanda 5 tahun, bayar kalau cuti hamil dapat gaji dari pemerintah. Bagaimana seorang istri biasa dapat gaji dari pemerintah, masuk rekening nggak ada. 5 tahun bayangkan. Ini menanggung resiko. Tapi buktinya Tuhan pelihara. Saya nggak kelaparan, anak-anak saya nggak kelaparan. Jadi kalau saudara hari ini ditantang Tuhan ada masalah, ayo tetap berjalan dengan iman. Iman percaya kepada Yesus. Berjalan dengan iman menuntut siap menanggung resiko, saudara. Pahlawan-pahlawan iman adalah mereka yang siap menanggung resiko. Contoh siapa? Bapak Abraham. Bapak Abraham berbicara Bapak orang beriman. Mari kita baca yuk Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 2. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang benar. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sana saudaramu, dan dari rumah bapamu, ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 2. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi, di muka bumi akan mendapat berkat 4. Abraham membawa Sarah istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di hadap. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai ke situ. 6. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. 8. Sama-sama 1, 2, 3. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Puji Tuhan. Contoh seperti apa? Abraham, bapak orang beriman yang meninggalkan kampung halamannya Uskalim tanpa tahu kemana dia harus pergi. Iman membutuhkan ketaatan, saudara. Apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, kalau nggak taat, saudara akan mengalami apa? Kekalahan. Seperti Abraham, dia tidak tahu disuruh Tuhan pergi kemana, tapi dia taat, saudara. Kalau saudara dan saya hari ini dipilih dan dipanggil Tuhan, mari kita tetap taat. Bekerja cari duit ke sana kemari, buat bisnis ke sana kemari nggak salah, tapi ibadah kok nggak ada, bingung saya.
Sopeng-sopeng tidak takut. Ini adalah contoh yang luar biasa. Bapak Abraham memiliki ketaatan. Orang tua Musa tanpa takut akan perintah raja, dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Contoh lagi Sadrak, Mesyak dan Abednego. Tanpa apa, saudara? Tanpa takut nyala api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ini karena iman yang luar biasa. Daniel tanpa takut akan terkaman singa-singa lapar dan melarang orang berdoa kepada Allah. Ini adalah mempunyai iman yang besar. Masalah banyak lagi yang disebut pahlawan-pahlawan iman yang tidak takut kepada apapun dan siapapun, karena mereka yang siap menanggung resiko. Baru corona, saudara. Takut, saudara. Kita bukan berarti tidak boleh takut, saudara. Menjaga. Kalau takut itu sama Tuhan. Hari-hari ini banyak orang takut mati, takut setan, takut miskin. Mari kita belajar dari tokoh-tokoh pahlawan yang luar biasa. Dia siap menanggung resiko, karena menjadikan Tuhan adalah taruhan nyawa dia. Tuhan jadikan penolong dia. Saya selalu bilang anak saya, masa depanmu tergantung bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bukan karena kayanya orang tua. Orang tua boleh kasih warisan, tapi kalau nggak bisa ngelola juga habis. Warisan keteladanan itu yang jauh lebih baik, jauh lebih kekal. Poin yang kedua, untuk berjalan dengan iman dan bukan penglihatan. Untuk berjalan dengan iman menghadapi masalah, apa yang harus kita lakukan? Inti yang kedua, berjalan dengan iman menuntut taat pada janji-janji Allah. Iman berasal dari janji-janji Allah. Mari kita baca Roma 10 ayat 17. Ada 3 poin. Yang pertama, kita harus berjalan bahwa iman itu menanggung resiko. Walaupun ada resikonya, tapi Tuhan tetap menolong kita. Poin yang kedua, berjalan dengan iman menuntut taat pada janji-janji Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman berasal dari janji-janji Allah. Iman berasal dari yang ditopang oleh janji-janji Allah. Dan iman dituntut oleh janji-janji Allah. Berjalan dengan iman menuntut taat pada janji-janji Allah. Karena itu ketaatan pada janji-janji Allah, apa yang kita lakukan? Mutlak bahwa kita harus hidup oleh iman. Walaupun untuk itu kita harus menanggung berbagai macam olokan, sindiran, tantangan, dan lain sebagainya. Bahkan dunia ini banyak yang layak yang dialami oleh pahlawan-pahlawan iman. Banyak hamba Tuhan karena iman percaya kepada Yesus menanggung resiko, mati martir, dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, berjalan dengan iman menuntut pandangan yang tertuju hanya pada Allah. Artinya percaya penuh bahwa pertolongan Tuhan yang sanggup menyelesaikan masalah. Sesuai dengan Mazmur pasal 121 ayat 1 dan 2. Iman menyelesaikan masalah, bukan ketakutan menyelesaikan masalah. Ketakutan, kekhawatiran tidak bisa menyelesaikan masalah, malah memperbesar masalah. Hari-hari ini mari kita fokus kepada janji-janji Tuhan. Apapun persoalan kita, bahwa Allah lebih besar dari persoalan kita. Mari kita sambung lagi di dalam Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2.
Ibrani pasal 10 ayat 1 dan 2. Iya, mari kita baca sama-sama yuk. Saya ganjil Bapak Ibu ayat yang genap saja. Demikianlah firman Tuhan, di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. 2. Ya, puji Tuhan. Ibrani 10 ayat 1 dan sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari, bangsa kita sedang digoncang, bangsa kita sedang mengalami yang dinamakan COVID-19. Banyak orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan bahwa tanda-tanda akhir zaman ini sudah mulai dekat, kedatangan Tuhan semakin dekat. Yang kudus semakin kudus, yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita, mari kita hidup dengan iman, supaya kita tetap berjaga-jaga, supaya kita tetap mata rohani kita tertuju pada Yesus, berjalan dengan iman menuntut pandangan yang tertuju hanya pada Allah. Artinya percaya penuh bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang sanggup menyelesaikan masalah kita. Kita tidak boleh ragu sedikit pun untuk mencari pertolongan Tuhan. Nah, iman yang menyelesaikan masalah ini adalah iman yang percaya kepada Yesus. Jika saat ini Anda belum percaya kepada Tuhan Yesus, relakan saya mengajak saudara dan saya untuk merenungkan pertanyaan ini. Adakah yang lebih hebat dari Allah sehingga kita tidak menjadikan Dia penolong? Ada enggak? Nah, pertanyaannya coba Bapak Ibu jawab. Adakah yang lebih hebat dari Allah? Ada enggak? Tidak ada kan? Adakah yang lebih hebat dari Allah sehingga kita tidak menjadikan Dia penolong kita? Artinya apa? Tidak ada yang hebat di dunia ini, hanya Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hebat, Allah yang menolong saudara dan saya, Allah yang membuka jalan setiap persoalan kita. Jadi kalau saudara tidak hidup dengan iman percaya kepada Yesus, berarti saudara dan saya tidak percaya kehebatan Tuhan. Buka pikiran saudara, buka iman saudara, buka hati saudara. Adakah di dunia ini yang lebih hebat dari Allah? Enggak ada. Betul apa benar? Betul. Yang jawab wakil gembala doa. Betul apa benar? Betul dan benar itu sami mawon. Jadi di dunia ini enggak ada yang hebat selain Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan firman Tuhan hari ini, mari apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, kita tetap berjalan mata rohani kita tertuju pada Yesus. Jangan tertuju pada fokus masalah. Saudara akan mengalami kekalahan, saudara akan mengalami kelemahan. Kita harus sadar kita punya Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Mari buka hatimu, minta ampun kepada Tuhan. Kalau kekhawatiranmu, kesulitanmu menguasai hidupmu, bertobat, minta ampun kepada Tuhan. Biarlah kita, hati kita berpaut kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dalam memenangkan pertandingan iman sampai garis akhir, sehingga kita tidak kehilangan mahkota yang Tuhan sediakan. Orang-orang yang setia, orang
bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Bapa. Oh sungguh Allah yang hebat, Allah yang luar biasa Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni anak-anakmu. Kalau selama ini kami Tuhan berfokus kepada kesulitan hidup kami, pergumulan hidup kami, tetapi hari ini kami bertobat kembali kepada Tuhan. Kami menjadikan Tuhan adalah segalanya bagi kami. Tuhan adalah penolong kami. Tuhan adalah sebagai kekuatan kami. Tuhan sebagai sukacita kami, penghiburan kami Tuhan. Engkau adalah taruhan nyawa bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau urapi anak-anakmu Tuhan. Apapun persoalan mereka, Tuhan kau bela. Apapun pergumulan mereka, Tuhan engkau buka jalan. Engkaulah segala-galanya bagi kami. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dan sebentar hamba-Mu akan seidangan dengan Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Layakkan kami seidangan dengan Engkau Tuhan, supaya kami boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sudah semua, mari kita angkat diri. Mari kita angkat tinggi-tinggi. Demikianlah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tinggi-tinggi cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus. Terima kasih. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Shalom Bapak Ibu semua. Sukacita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Kami dari seluruh jemaat Gebi Geraha Harapan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan oleh Gembala Pendeta Dini Kristianti STH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Ibu. Sebelum pengumuman dilanjutkan, bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini,
Kami mohon dapat berdiri agar kami dapat mengenal Bapak Ibu Saudara lebih lagi. Baik semuanya jemaat yang setia, menjadi kerinduan kita semua untuk berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang di tempat ini sehingga lebih banyak diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan Amplop Biru sampai minggu yang lalu 138.404.000. Sumbangan sukarela dari 59 keluarga sampai dengan minggu lalu 116.285.000. Total 254.696.000. Yang sudah digunakan terpakai 54.883.000, sehingga saldo saat ini 199.806.000 ditambah dengan sumbangan bangunan 59 saksemen yang dari jemaat. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapat amplop putih, yaitu formulir sumbangan sukarela pembangunan rumah Tuhan, dapat mengambil ke sekretariat agar dapat diisi dan dikembalikan ke sekretariat. Terima kasih partisipasi Bapak Ibu Saudara. Kami percaya Saudara akan selalu mendukung di dalam doa dan dana. Kegiatan sedekah. Ibadah kami tengah minggu diliburkan sementara waktu sampai pemberitahuan lebih lanjut. Rabu tanggal 9 2020 rumah doa di gereja jam 10 WIB. Ibadah raya minggu depan 13 September 2020 diadakan 3 kali. Ibadah raya pertama 7.30 WIB, ibadah raya yang kedua pukul 10 WIB, ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Ibadah sekolah minggu tetap lewat online di YouTube. Bagi jemaat yang sudah menetap menjadi jemaat GBI Geraha Harapan minimal 3 bulan, dapat mengajukan pembuatan kartu keluarga jemaat dengan mengisi formulir yang sudah disediakan dan melampirkan fotokopi KTP dan pas foto ukuran 3x4 berwarna 2 lembar. Diharapkan dapat mendaftarkan diri serta dalam diakonia kedukaan sebesar 10.000 setiap keluarga per bulan. Hal ini diperlukan untuk kedukaan bagi setiap jemaat yang menjadi peserta. Gereja akan mengadakan pemberkatan nikah antara saudara Boy Pulan Siombing dengan saudari Riyama Melau. Dilaksanakan tanggal 21 November 2020. Oh iya, kalau yang berdua ada saat ini silakan berdiri. Ya ada. Ya silakan sudah. Ya puji Tuhan. Terima kasih. Jika ada dari jemaat Bapak Ibu yang merasa kehalangan terhadap kedua mempelai untuk dapat melangsungkan pernikahan agar dapat menghubungi gembala atau sekretariat. Dihimbau setelah ibadah selesai seluruh jemaat segera kembali ke rumah masing-masing. Dianjurkan bagi usia yang 60 tetap sampai saat ini dianjurkan tetap beribadah di rumah. Yang berulang tahun kami ucapkan selamat berulang tahun, semakin berkati dalam Tuhan. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati
Amin. Haleluya. Kami melayangkan mata kami ke gunung-gunung ya Tuhan. Dari manakah datang pertolongan kami? Dari Engkau Tuhan Allah kami, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang luar biasa. Ini menjadi iman kami ya Tuhan, sehingga kami tidak minta pertolongan di saat-saat kami kesulitan, di saat-saat kami ya Tuhan dilanda masalah. Kami tidak minta pertolongan kepada yang lain selain kepada Engkau ya Tuhan. Ini menjadi iman kami Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan, atas segala firman yang sudah mengingatkan kami, menguatkan kami, supaya iman kami Tuhan semakin bertambah-tambah kepada Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, atas segala berkat dan karunia Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk hamba-Mu Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi kami Tuhan pada hari ini ya Bapa. Kau memberkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Nenek Kristianti Tuhan, sebagai gembala di tempat ini Tuhan Yesus. Kau memberikan kekuatan kemampuan Tuhan untuk membawa jemaat-Mu ya Tuhan lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun berada, dimanapun melayani, kemanapun melayani Tuhan, Engkau yang menyertai, sehingga Tuhan kuasa otoritas yang daripada-Mu Tuhan selalu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Berkati keluarganya, kedua anaknya ya Tuhan, Maria dan Santo ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau pelihara hidup mereka, jadikan mereka menjadi saksi yang hidup ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan mereka orang lain akan melihat betapa Engkau hidup di dalam keluarga ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kedua wakilnya, Bapak Pendeta Yosua ya Tuhan, dan demikian juga Tuhan Bapak Yohanes Sidarto. Satukan Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu ini dengan tali kasih-Mu Tuhan, saling menopang, saling menolong satu dengan yang lain untuk membawa Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu Tuhan yang lain untuk datang kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Demikian juga ya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk seluruh pekerja ya Tuhan. Kau berkati seluruh pekerja di tempat ini. Satukan ya Tuhan dengan tali kasih-Mu untuk saling bergandeng tangan, untuk saling Tuhan Yesus bekerja sama di dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa, sehingga pelayanan-pelayanan di tempat ini akan semakin baik ya Tuhan. Walaupun banyak kendala-kendala yang kami hadapi ya Tuhan, semua Tuhan Yesus itu tidak akan berpengaruh kepada pelayanan kami. Bahkan ini menjadi tantangan Tuhan bagi kami ya Tuhan Yesus, untuk bisa maju melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk gembala pembina kami beserta keempat wakilnya. Berkati mereka Tuhan, Kau satukan mereka dengan tali kasih-Mu. Seluruh gembala-gembala rayon Tuhan, seluruh Tuhan gembala-gembala cabang, bahkan gembala ranting, bahkan sampai gembala-gembala kul ya Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk memenangkan bangsa-bangsa, khususnya bangsa Indonesia Tuhan. Terlebih-lebih saat ini Tuhan, ada banyak tantangan di bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hamba-hamba-Mu ini Kau pakai Tuhan Yesus untuk memberitakan firman-Mu, sehingga mereka Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita Tuhan Yesus untuk masyarakat Indonesia. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus, bangsa yang besar ini Tuhan. Engkau tahu keadaan kami saat ini Tuhan Yesus, bahkan keadaan dunia saat ini yang melanda dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya Indonesia. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, mulai dari pusat sampai yang terendah ya Tuhan Yesus, mulai dari presiden, wakil presiden, para pembantunya ya Tuhan, para pejabat dari pusat sampai kepala-kepala daerah ya Tuhan, bahkan sampai tingkat kecamatan, tingkat RW RT ya Tuhan Yesus. Bapak mampukan mereka ya Tuhan saat-saat ini, berlengkapi mereka Tuhan Yesus untuk dapat bersatu hati Tuhan, bekerja sama ya Tuhan Yesus, sehingga saat-saat pandemi ini Tuhan
ya Tuhan, sehingga dapat menjalankan Tuhan Yesus aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kami Tuhan, sehingga itu akan membantu di dalam mengurangi bahkan Tuhan melenyapkan Tuhan Yesus pandemi Tuhan virus corona ini ya Bapa. Bapa, kami serahkan kondisi seluruh bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memulihkan Tuhan perekonomian kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan bangsa kami dari resesi ekonomi ya Tuhan Yesus. Demikian juga keamanannya, memulihkan keamanannya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan gereja-gereja-Mu di tempat ini. Kau satukan Tuhan gereja-gereja-Mu menjadi saksi yang hidup. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Tuhan Yesus jemaat-Mu yang datang pada saat ini. Bapak, Engkau tahu permasalahan mereka. Apabila mereka dalam kesulitan ya Tuhan, Engkau tolong mereka Tuhan Yesus. Engkaulah yang menjadi jawaban hidup mereka. Berkati mereka Tuhan. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Yang berbeban berat ya Tuhan, Kau angkat beban mereka Tuhan, sehingga mereka dapat hidup dan lebih dekat lagi kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan yang berkekurangan, yang mengalami kesulitan perekonomian saat ini Tuhan, Engkau yang menolong mereka, cukupkan mereka Tuhan. Buat Tuhan apa yang dikerjakan oleh tangan mereka berhasil Tuhan. Buat Tuhan seluruh keluarga mereka Tuhan dipenuhi oleh berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan Yesus jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarlah Engkau berkati persembahan ini Tuhan, agar dapat digunakan untuk pelebaran kerajaan khususnya di Geraha Harapan. Kami akan pulang Tuhan, namun sebelum pulang, biarlah Tuhan Yesus sempurnakan doa kami ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami untuk menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari kita buka hati kita, arahkan mata hati kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, buat kesayangan Tuhan, ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat